Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar. Tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat. Dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Tududu. Karel, kamu kelihatan ngantuk banget. Iya, padahal baru jam istirahat pertama loh. Iya nih, tadi malam aku main game sampai jam 12. Wah, malam banget. Pantas saja kamu kelihatan lesu. Kamu kurang tidur ya, Karel? Habisnya gamenya seru, asik banget mainnya. Tapi kalau mainnya kelamaan, gak baik loh, Karel. Tanya saja sama Anita, dia juga suka main game yang sama dengan aku. Aku sudah mulai kurang-kurangin Karel, soalnya aku dimarahin mamaku karena jadi gak ingat waktu. Kapan-kapan aku tunjukin game yang paling baru, keren banget. Pasti kamu juga suka. Aku sudah gak boleh lihat HP terlalu lama lagi. HP-ku disimpan sama mamaku. Sekarang aku diberikan komik-komik cerita Alkitab. Komik Alkitab, serius Anita, kuno banget kamu. Anita, aku juga punya loh. Papaku yang belikan. Di perpustakaan sekolah minggu juga ada. Kita bisa pinjam. Aduh, baca buku itu ngebosenin banget. Kalian memang anak-anak aneh. Enggak juga. Kita semua punya kesukaan masing-masing, Karel. Aku lebih suka baca buku cerita daripada main game. Waduh Kiki, zaman sekarang siapa yang masih baca buku? Baca buku itu seru loh. Aku suka buku tentang penemuan atau tokoh Alkitab. Wah, kalian ketinggalan zaman banget. Mending main game biar keren. Teman-teman, hari ini ada PR Bahasa Indonesia loh. Kalian sudah ngerjain PR kan? Hah? PR? Bahasa Indonesia? Aduh, aku belum sempat kerjain. Bukan belum sempat, Karel. Tapi waktumu kamu habiskan buat main game. Aduh, gimana nih? Aku bisa dimarahi Ibu Lina. Kalau mengerjakan sekarang, gak sempat, Karel. Waktu istirahat tinggal sedikit. Aduh, tolongin aku dong teman-teman. Waktu istirahat sudah selesai. Yuk, kita sudah harus kembali ke kelas. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, ayo kumpulkan buku PR kalian. Didi, bantu ibu untuk mengumpulkan buku PR teman-temanmu ya. Lalu letakkan di meja depan. Baik, Bu. Apakah ada yang belum mengerjakan PR? Saya belum mengerjakan PR, Bu Lina. Kenapa kamu belum mengerjakan PR-mu, Karel? Apa kamu sakit? Tidak, Bu. Tadi malam saya ngantuk sekali, lalu ketiduran, Bu. Oh, begitu. Kenapa kamu sampai tertidur? Main HP, Bu. Waduh, ternyata karena main HP ya. Karel, ibu kan sudah sering mengingatkan, jangan terlalu lama main HP. Ibu tahu kamu senang teknologi. Itu bagus, asalkan digunakan dengan bijak. Tapi kalau sampai kamu melupakan tanggung jawab dan kewajibanmu, itu tidak baik, Karel.
Iya ya Bu, saya minta maaf. Saya janji bakal berubah. Semangat ya Rel, nanti kalau mau belajar bareng aku bantu. Anak-anak, Ibu harap kalian semua tetap bisa memprioritaskan waktu untuk belajar dan melakukan kewajiban kalian ya. Kalau Anita gimana? Kamu sudah mengerjakan PR-mu? Kamu sudah nggak main HP lama-lama lagi kan? Saya mengerjakan PR saya, Bu. Saya sudah tidak lama-lama lagi lihat main HP, Bu. Saya nurut sama mama saya. Wah, bagus itu Anita. Oh iya anak-anak, hari ini Ibu akan mengadakan kuis pelajaran. Yang bisa menjawab dengan baik dan benar akan mendapatkan nilai tambahan. Hah? Apa? Kuis Bu? Untung aku sudah baca lagi pelajarannya semalam. Aku juga, biar siap kalau ada kuis atau ulangan. Aduh, aku nggak bisa jawab apa-apa dong. Aku nggak bisa dapat nilai deh. Nah, anak-anak, Ibu harap kalian semua selalu membaca setiap hari, termasuk juga membaca buku pelajaran. Jadi, kalau ada kuis atau ulangan mendadak, kalian tidak kaget lagi. Kalau kalian sudah membiasakan diri membaca setiap hari, maka di waktu ujian kalian juga tidak perlu belajar terlalu berat. Oke? Baiklah, sekarang kita mulai kuisnya ya anak-anak. Tito, Kiki, bagaimana hari ini di sekolah? Tadi di sekolah ada pembagian buku, Pak. Wah, bagus itu. Buku apa? Buku tentang cerita binatang, Pak. Nanti baca bareng Tito ya, Pak. Oke, Tito. Nanti kita baca bersama ya. Kalau Kiki, hari ini ada cerita apa? Seru, Ma. Tadi ada kuis mendadak dari Ibu Lina. Untung Kiki sudah baca-baca sebelumnya. Jadi Kiki bisa menjawab. Oh, bagus dong, Ki. Tapi kasihan Karel, Ma. Dia ditegur Ibu Lina karena lupa ngerjain PR. Gara-gara main HP terus. Wah, itu sering terjadi sekarang. Banyak anak lupa belajar dan malas membaca buku karena gadget. Iya, Pak. Kiki juga lihat teman-teman ada yang begitu. Padahal teknologi itu bisa dipakai untuk belajar hal-hal yang baik loh. Bukan hanya untuk bermain saja. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita terpengaruh oleh tontonan yang nggak baik di internet. Kita harus membiasakan diri banyak belajar hal baik sejak kecil. Betul kata Papa. Yesus waktu kecil aja senang belajar firman Tuhan. Di Alkitab diceritakan ketika Yesus masih kecil. Dia suka membaca dan berdiskusi tentang kitab suci di bait Allah. Kiki, Tito, yang Mama bilang itu benar. Yesus memberi teladan bahwa belajar itu penting. Supaya kita bertumbuh dalam hikmat. Jadi Yesus juga suka belajar ya, Pak? Iya, dia mendengarkan ajaran-ajaran yang baik, mau bertanya, dan membaca firman Tuhan. Meskipun Yesus masih muda, Yesus senang belajar. Di Alkitab juga diceritakan, saat berusia 12 tahun, Yesus tidak hanya asik bermain, tapi senang membaca kitab suci dan berdiskusi di bait Allah. Kalau sejak masih kecil anak-anak sudah banyak menghabiskan waktu dengan menatap layar HP, bisa-bisa anak-anak semakin gak suka membaca buku. Padahal Yesus memberi contoh loh kalau belajar itu menyenangkan dan berguna. Kenapa anak-anak zaman sekarang lebih suka lihat tontonan di HP dan main game daripada baca buku, Pak? Waktu Kiki dan Anita bilang kami suka baca buku, malah dibilang aneh dan kuno. Mungkin karena ada beberapa orang yang menganggap saat masih kecil kita hanya perlu bermain dan bersenang-senang saja. Kita boleh main, tapi jangan sampai lupa belajar dan berdoa juga. Coba kamu lihat contoh pengalamanmu hari ini, Ki. Saat ada kuis atau ulangan mendadak,
kamu akan lebih siap karena rajin membaca. Kebiasaan baik seperti membaca bisa menolongmu. Saat kamu berkumpul dan mengobrol dengan orang lain, kamu juga akan punya banyak pengetahuan dan hal-hal yang baik untuk dibagikan. Kalau orang yang enggak suka membaca atau belajar, dia enggak tahu apa-apa ya, Ma. Dia hanya bisa bengong aja kan? Iya Tito, itu salah satu contohnya. Membaca membuat kita lebih siap menghadapi berbagai situasi. Kalau kita suka belajar hal-hal baru yang baik, kita juga jadi semakin berpikir kritis. Yesus mendengarkan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi dia bisa mengajukan pertanyaan kepada para ahli Taurat. Apa Tito boleh bertanya di sekolah kalau Tito enggak tahu, Ma? Boleh dong Tito, kita memang harus bertanya jika kita tidak tahu atau ingin tahu lebih banyak. Tito, membaca itu bukan cuma membuat kita tahu sesuatu, tapi juga menumbuhkan rasa ingin tahu dan berpikir bijak. Ini penting loh, karena sekarang ini banyak informasi yang harus kita teliti kebenarannya. Wah, Kiki jadi semakin pengen banyak belajar dan membaca buku yang bagus. Tito pengen banyak baca juga, tapi Tito belum terlalu lancar baca buku, Ma. Gimana dong? Tito bisa minta bantuan mama atau papa atau kak Kiki untuk membaca buku bersama. Mama dan papa juga akan memilihkan buku yang cocok dan berguna untuk Tito. Ingat ya Kiki, Tito, anak-anak yang suka belajar firman Tuhan dan hal-hal yang baik akan bertumbuh dalam hikmat dan kasih. Seperti Yesus, dia semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Jadi kalau sejak kecil kalian sudah suka membaca dan belajar, itu akan membuat kalian bertumbuh, pintar, dan berkarakter baik. Sebenarnya lihat HP itu boleh atau enggak, Ma? Sebetulnya lihat HP untuk menonton sesuatu atau bermain game itu boleh saja, asalkan ada batasnya. HP bisa digunakan untuk hal baik juga. Kita bisa memakai teknologi untuk melakukan hal yang berguna. Misalnya, berkomunikasi dengan keluarga yang jauh atau mencari informasi yang berguna. Membaca Alkitab digital atau juga menonton video yang mengajarkan hal-hal yang berguna. Karel tuh punya HP yang mahal dan canggih. Sayang banget kalau dipakai cuma untuk main game. Padahal itu bisa membantu dia agar bertambah pintar ya, Ma, Pa. Iya betul Ki. Kamu juga harus menolong temanmu yang malas membaca. Ajak mereka agar lebih bersemangat belajar. Mulai dari bacaan yang ringan, kamu bisa meminjamkan buku cerita, komik Alkitab, atau bacaan lain yang menarik. Iya, Pa. Kiki akan ajak dia belajar bareng dan baca buku supaya dia nggak asyik main HP terus. Bagus Kiki, dukung temanmu ya. Tuhan pasti senang kalau kamu menolong orang supaya rajin belajar. Tito juga mau belajar rajin kayak Yesus. Wah, hebat anak papa. Nah, malam ini sebelum kalian belajar seperti biasa, kita baca Alkitab bersama ya. Ayo, Ma. Yang